Partai Demokrat jadi babak baru konflik partai politik di negeri ini. Dianggap pertikaian internal, pemerintah enggan melakukan intervensi. Namun keterlibatan elit penguasa mengundang berbagai spekulasi. Ambisi politik adalah wajar asalkan tetap beretika dalam sistem demokrasi. Lantas di mana posisi istana dalam konflik Partai Demokrat? Inilah Satu Meja The Forum. Demokrat terbelah, istana di mana? Kalian telah meminta saya untuk menjadi ketua umum Demokrat. Untuk itu saya sungguh mengapresiasi dan terima kasih. Dan itu saya terima. Demokrat! 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 KLB ini jelas tidak sah. Ada yang mengatakan bodong, ada yang mengatakan abal-abal. Yang jelas terminologinya ilegal dan inkonstitusional. Sudah tergabung melalui sambungan Zoom Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia Muhammad Mahfud MD. Selamat malam Pak Mahfud. Selamat malam, Menteri Politik Hukum dan Keamanan. Oh, keamanan, bukan HAM. Oke, Pak Mahfud, saya ingin tanya terlebih dahulu. Tadi judulnya Demokrat terbelah. Di mana sebetulnya posisi pemerintah sekarang? Kalau dari sudut hukum ya, peran pemerintah di dalam hukum administrasi negara di bidang kepartaian, posisi pemerintah itu tidak melihat terpecah. Karena apa? Karena sekarang secara resmi belum ada permintaan perubahan pengurus. De jure ya? Belum, de jure belum gitu. Kalau kan? de facto? De factonya ya kan terpecah di tengah masyarakat, pemerintah juga tidak akan ikut campur ke pembelahan itu. Oleh sebab itu silakan aja, itu biasa. Apapun kan sekarang banyak yang kontroversial gitu. Nah di situ kita tidak masuk dulu, silahkan lah. Kita tunggu proses hukumnya. Kan di dalam undang-undang sudah jelas kalau memang ada perubahan pengurus, prosedurnya begini, begitu, dan sebagainya. Ada undang-undang kepartaian. Ada keputusan Menkumham nomor 34 tahun 2017 dan sebagainya. Kemudian ada ART Partai Demokrat. Kita berpedoman ke situ aja lah. Jadi sampai sekarang artinya sampai hari ini Ketua Umum Partai Demokrat masih Agus Harimurti Yudhoyono? Iya dong, sampai hari ini masih Agus Harimurti Yudhoyono, pengurus-pengurus daerah juga masih yang terdaftar di KPU. Di SIP ya, Sistem Informasi Pemilu kan ada. Katanya sih ada pemecatan sehari sebelumnya, ada pengangkatan macam-macam. Kalau itu belum didaftarkan ke KPU dan juga kepada pemerintah daerah, ke Kesbang misalnya, ya itu tidak berlaku dong. Jadi yang berlaku itu yang masih terdaftar di KPU sampai dengan hari penyelenggaraan apa yang diklaim sebagai kongres luar biasa itu. Oke. Tapi gini, kalau memang manuvernya Pak Muldoko yang kemudian berada di Medan dan kemudian menerima tawaran sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, itu sepengetahuan dari Presiden Jokowi? Enggak. Begini lah, ini saya sudah ketemu dengan Presiden Jokowi, ketemu juga dengan Pak Muldoko, gitu. Presiden Jokowi mengatakan begini. Ketika ketemu saya itu, saya tanya, Pak gimana tuh Pak Muldoko? Saya ketemu Pak Muldoko Presiden itu hari Senin, ya bersama Menkumham. Saya ketemu bertiga lah dengan Presiden. Saya tanya, bagaimana tuh tentang Pak Muldoko? Oh iya katanya sambil ketawa-ketawa Pak Jokowi. Itu hari Kamis Pak Mahfud, dia masih pergi dengan saya dan Mensesnek. Gitu, pergi hari Kamis kan muktamar KLB-nya tuh dimulai Jumat ya, Kamis malam lah sudah numpuk kumpul ini. Hari Kamis masih meresmikan apa gitu di Banten bersama Presiden Jokowi, Pak Muldoko. Pak Jokowi bilang,
Dia nggak bilang apa-apa loh, nggak bilang mau ada kongres kok tiba-tiba meledak KLB. Ya, kita pun tidak ada yang tahu kan waktu itu. Tiba-tiba berita itu muncul hari Kamis sore bahwa sudah berduyun-duyun orang datang ke Deli Serdang untuk KLB. Artinya ini inisiatif Sebelum pribadi Pak Muldoko gitu Pak Mahfud? Oh iya pasti dong, kehadiran Pak Muldoko, keterlibatannya di situ adalah inisiatif Pak Muldoko. Saya tanya ke Pak Muldoko gitu, betul ya Bapak tidak bercerita kepada loh kok tahu, ketawa dia. Saya memang sama Bapak Presiden hari Kamis gitu ya, saya tidak ditanya juga untuk apa cerita gitu. Gitu Tidak aja. ditanya untuk apa cerita. Tapi Iya kan gimana? gitu. Kan tidak bertanya itu dan itu ya bagi dia kegiatan yang sifatnya pribadi katanya terus aja dia berangkat. Tapi dengan posisi sekarang sebetulnya posisi politik Presiden Jokowi menjadi diuntungkan atau dirugikan atau gimana? Wah, kalau menurut saya sih tidak diuntungkan, tidak dirugikan juga kan kontroversinya di masyarakat juga terpecah gitu. Terpecah. Oleh sebab itu kita tidak mempersoalkan itu. Tunggu aja nanti kan proses keputusan yang akan diambil oleh pemerintah ketika pendaftaran itu sudah disampaikan, masyarakat akan tahu posisi pemerintah itu ini main-main apa enggak kan gitu aja. Sejauh ini apakah memang draft dari laporan dari KLB sudah disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM? Sampai hari ini belum resminya belum. Orangnya sudah datang, utusannya sudah datang ke Kemenkumham tadi kira-kira jam 10.13 pagi gitu ya, ya jam 10 lah gitu ya. Tapi belum menyerahkan bahan. Oke, setelah kemudian juga ada pertemuan Pak Agus Harimurti Yudhoyono dengan Pak Mahfud, apa yang dibicarakan? Oh biasa aja, saya kira terbuka kalau itulah. Itu kan show of force politik aja dan itu boleh saja gitu. Kita semua seumpama orang awam pun menduga kalau saya jadi Agus Harimurti akan melakukan hal-hal seperti itu, menemui pejabat-pejabat penting agar dimuat, diberitakan gitu bahwa dia masih ada dan dia masih kuat kan gitu. Itu biasa yang dibicarakan ya yang dimuat di koran-koran itu bahwa dia merasa dirampas haknya, bahwa KLB itu adalah ilegal karena syaratnya harus dengan persetujuan majelis tinggi atau dihadiri oleh 2/3 pengurus daerah kira-kira begitu dan itu sama sekali tidak ada gitu. Ya kita tampung kalau itu memang benar bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan ADART ya nanti kita tolak pengesahannya. Tetapi kan pihak penyelenggara KLB merasa ini sudah sesuai gitu. Nanti kita teliti. Makanya jangan khawatir lah pemerintah tuh enggak pusing dengan kontroversi sekarang. Sebab ketika nanti pemerintah mengumumkan status hukumnya, ya akan jelas di mana posisi pemerintah itu dan apa alasan hukum yang bisa dipakai untuk mengesahkan atau tidak mengesahkan salah satunya. Oke, tapi kalau ada kekhawatiran terjadi konflik of interest bagi pemerintah karena Pak Muldoko adalah kepala staf presiden dan kemudian meminta pengesahan, bagaimana Pak Mahfud akan mencoba merespon analisis itu? Nggak apa-apa, analisis begitu kan biasa. Kan ada yang analisis begitu sudah lama, tetapi ada yang bilang analisis ndaklah pemerintah ini akan sungguh-sungguh kan gitu. Tergantung buktinya nanti apa kan gitu. Jadi soal analisis itu macam-macam lah. Saya kira di meja Anda pun nih, di satu meja pun nanti analisisnya kan bisa beda-beda juga. Nggak apa-apa, kita tunggu aja hasilnya. Jadi nanti keputusannya tergantung pada keabsahan dari KLB dari Menteri Hukum dan HAM? Iya dong. Artinya kalau memang KLB itu membuat laporan tentang susunan pengurus baru, dan menurut undang-undang laporan itu diberikan dalam waktu 30 hari ya paling lambat sesudah itu, tapi di dalam Kemenkumham itu disebut 7 hari misalnya mulai ini gitu. Nah nanti kita lihat kalau sudah masuk baru kita ukur dengan undang-undang kepartaian, ukur dengan Kemenkumham nomor 34 tahun 2017 dan diukur dengan ADART Partai Demokrat. Itu aja ukurannya.
Pak Mahfud, setelah Pak Muldoko terpilih di Ya. Kongres sebagai KLB, sudah ada pertemuan Pak Presiden dengan Pak Muldoko melaporkan bahwa saya sudah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat? Saya tidak tahu kalau melaporkan itu, tapi kalau pertemuan saya tahu ada. Dengan saya tadi ketemu juga. Kita kan di pemerintah satu kantor lah, satu kompleks kerja gitu. Ya tadi ketemu juga. Kalau ketemu gitu kan biasa aja. Nggak ada pertanyaan atau melaporkan sebagai Kepala Staf Presiden, sekarang saya sudah mendapatkan mandat dari KLB Deli Serdang untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat? Saya tidak tahu melapor itu kepada presiden apa tidak, tapi saya tahu beliau udah ketemu dengan presiden, gitu. Dan sudah ketemu dengan saya juga, gitu aja. Pak Mahfud, kalau saya mengkonfirmasi pernyataan dari seorang anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat Beni Harman yang mengatakan bahwa pengurus-pengurus daerah Demokrat kemudian didatangi oleh intelijen di kepolisian dan meminta konfirmasi mendukung AHY atau mendukung Muldoko, apakah benar ada laporan-laporan itu masuk ke Kementerian Politik Hukum dan HAM? Belum ada. Yang begitu tuh biasanya kan kalau politisi itu kan hanya lapornya di medsos. Saya baca di medsos tuh ada gitu. Nggak ada. Anda tadi tahu Kabar Harkam Ya. sudah mengumumkan kalau memang ada laporkan polisinya siapa, bilang apa dan di mana kan begitu. Akan ditindak kan gitu kan. Propam yang ngomongkan gitu. Oke. Jadi sama sekali omongan Beni juga belum terverifikasi ya bahwa ada ucapan begitu ya? Belum. Tapi enggak apa-apa politik. Nanti kan yang sebaliknya kan bisa mengatakan lagi bahwa ini itu dan sebagainya kan biasalah. Tinggal kita mau cari. Kalau mau cari yang positif untuk Pak SBY ini, kalau yang negatif ini. Sama juga untuk Pak Muldoko, mau yang positif ini, mau yang negatif ini kan sama-sama ada, biasalah yang begitu-begitu. Dan ini asiknya politik zaman sekarang, zaman Orde Baru mana ada begini-begini. Kita nggak bisa menikmati tontonan politik kayak gini. Oke. Tapi kalau sekarang ada juga, tadi Pak Mahfud menyebutkan Orde Baru. Kasus pengambil alihan Partai Demokrat oleh Pak Muldoko, apapun itu dia diminta atau meminta, itu dibandingkan dengan pengambil alih ketika terjadi kasusnya Mega dan Pak Suryadi. Sama nggak itu? Kasusnya Mega dan Pak Suryadi ya kira-kira kalau anunya lah sama aja lah ya, peristiwanya bahwa orang rebutan partai, tapi siapa di belakangnya barangkali itu yang beda. Kalau Mbak Mega sama Pak Suryadi kan di belakangnya orang tahu bahwa itu adalah rezim. Nah, kalau sekarang nanti kita buktikan aja. Kalau sekarang di belakangnya siapa? Kalau rezim pasti enggak. Pasti enggak. Saya juga bagian dari rezim. Lalu betul-betul apa? Dan nanti akan kita buktikan nanti ketika kita mengesahkan misalnya, oh yang benar KLB Medan misalnya. Kita lihat aja nanti dasar-dasar pertimbangannya. Nah sekarang ini zaman terbuka, orang nggak boleh berbohong, nggak boleh main-main, gitu. Dilihat aja. Apa? Artinya ada juga sebuah analisa atau spekulasi ketika Pak Muldoko kemudian berani mengambil posisi tampuk kekuasaan di Partai Demokrat, itu pasti ada jaminan itu akan disahkan oleh pemerintah. Betul nggak analisis itu, Pak? Nah silakan analisis. Saya kan belum mengambil keputusan. Kami belum mengambil keputusan. Itu kalau dijelaskan sekarang, nanti yang satu bantah lagi ya silakan aja lah. Silakan aja. Jadi artinya memang ya lebih baik kan begini, Mas Budiman, lebih baik kalau memang sudah betul-betul mantap merasa sah gitu, KLB Medan kan seharusnya segera lapor ke Kemenkumham biar segera kita nanti buat penilaian secara yuridis gitu aja. Kalau sekarang kita kan nggak bisa berbuat apa-apa karena pemerintah itu sampai hari ini menganggap tidak ada apa-apa. Ketuanya masih Agus Harimurti Yudhoyono, ketua umumnya, ketua majelis tingginya Pak SBY, ADART-nya sampai sekarang itu yang berlaku yang disahkan 18 Mei 2020. Nah itu sampai hari ini. Kalau di luar ribut kan itu kan biasa di masyarakat macam-macam gitu kan, tidak bisa dilarang juga ya. Dulu kita zaman Orde Baru itu kan selalu melarang orang mengadakan pertemuan dan sebagainya gitu. Lalu pada tahun 98 zaman pemerintahan Pak Habibie itu buat undang-undang kebebasan menyatakan pendapat. Ya. Di mana orang berkumpul, kader partai berkumpul itu tidak boleh diintervensi. Kalau orang curiga ya silakan selesaikan di sana asal jangan mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
Gitu aja. Pak Mahfud, tadi kalau kita lihat dari Pak AHY maupun Pak SBY yang menyebutkan adalah ini diambil oleh KSP Muldoko. Artinya mencoba mengkaitkan antara KSP dan figurnya Pak Muldoko mengambil alih Partai Demokrat. Apa memang ada? Ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu kan orang membentuk opini juga. Tidak dilarang juga, itu tidak bukan pelanggaran pidana juga, bukan, dibiarin aja. Kalau setiap pernyataan ditanggapi capek kita. Ya biar aja gitu. Kita tidak mempersoalkan itu. Biar yang menjawab masyarakat sendiri, biar yang menjawab nanti peserta KLB sendiri. Nah, nanti kita yang akan memutuskan sesudah dokumen-dokumen resmi disampaikan kepada pemerintah. Oke, yang lain Pak Mahfud, ini kan sekarang ketika kemudian Pak Muldoko kemudian mengambil alih Partai Demokrat dan terjadi kritik, ada juga permintaan sebaiknya kalau memang mau diambil alih Pak Muldokonya mundur atau dimundurkan, gimana? Oh, ada dua hal kalau itu. Satu, itu terserah Pak Muldoko, itu ya, kan bukan hak saya juga, karena tadi sudah dikatakan personal. Yang kedua, terserah Presiden, karena urusan jabatan itu adalah hak prerogatif Presiden. Saya dan Pak Menkumham tidak akan masuk ke soal itu. Saya akan ke soal bagaimana penerapan hukumnya itu aja. Oke, baik Pak Mahfud. Terima kasih atas penjelasannya di Satu Meja The Forum. Terima kasih. Yo.